Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya sampai hari ini belajar di rumah? Semoga tetap semangat ya, dan pastinya semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam belajar. Teman-teman, alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan, sehingga kita diberikan kemudahan, kesempatan untuk bisa belajar walaupun secara online, secara daring. Kemudian tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan tentunya untuk orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, selalu mengidolakan Rasulullah, karena ketika kita mengidolakan seseorang, maka tentunya kita akan mengikuti apa yang dia lakukan, ya. Itu pun ketika kita ketika kita mengidolakan Rasulullah, semoga kita juga selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah teman-teman, mari kita awali belajar kita hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Masih di tema 7, alangkah indahnya keragaman di negeriku. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Nah teman-teman, di ayat ini kita selalu diingatkan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, tidak boleh bercerai-berai, ya. Karena ya kita dulu itu ketika masa jahiliyah bermusuh-musuhan, ya, baik antara saudara, sesama saudara, kemudian dengan yang lain, ya. Namun sekarang Allah sudah mempersatukan hati kita. Nah, ini adalah salah satu nikmat dari Allah, ya, karena Allah juga mencintai keindahan, mencintai persatuan. Ya, maka dari itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di negeri kita. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti diharapkan kalian akan mengetahui arti pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat mengetahui sikap toleransi dalam keragaman. Serta yang ketiga, nanti kalian setelah pembelajaran diharapkan dapat mengetahui keunikan tari-tari yang ada di Indonesia, ya, tari-tari daerah. Sebagai negara kesatuan, hubungan antar suku di Indonesia selalu terjalin. Kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur kepada Allah. Kita memiliki bahasa nasional dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa nasional dan bahasa persatuan Indonesia, hubungan komunikasi antar suku bangsa dapat berjalan lancar. Dengan makin majunya teknologi komunikasi dan transportasi, hubungan antar suku bangsa menjadi makin terbuka. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya bangsa. Berikut sikap saling menghargai dan menghormati keragaman antara lain: 1. Tidak boleh saling merendahkan atau mengejek suku dan budaya daerah lain. Yang kedua, bangga dan senang akan keberadaan suku dan budaya kita sendiri, serta suku dan budaya daerah lain.
Yang ketiga, senasib dan sepenanggungan dalam meningkatkan atau memajukan berbagai suku bangsa dan budaya daerah yang ada di Indonesia. Nah, dengan sikap saling menghargai dan menghormati ini, maka akan terciptalah kerukunan hidup yang akan melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berikut ada beberapa sikap yang harus dihindari karena bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain: 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 4. Mementingkan suku bangsa sendiri. 5. Menganggap suku bangsanya lebih baik dari suku bangsa lain. 6. Memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma. 7. Mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Dan masih banyak yang lain lagi ya, ini ada beberapa contoh saja. Nah teman-teman, toleransi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, menghargai, dan berhati lapang atas perbedaan yang ada. Nah, sikap toleransi dalam keberagaman antara lain: 1. Toleransi dalam keberagaman agama. 2. Toleransi dalam keberagaman suku dan ras. 3. Toleransi dalam keberagaman sosial budaya. 4. Toleransi dalam keberagaman gender. Nah, penjelasan dari sikap toleransi ini bisa teman-teman baca di halaman 151 sampai 153 buku tema 7 kalian. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sikap toleransi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pentingnya sikap toleransi antara lain: 1. Membentuk persatuan bangsa. 2. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. 3. Memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. 4. Memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, seperti toleransi di lingkungan keluarga, misalnya membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, kemudian menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, ya, dan sebagainya. Lingkungan sekolah, contohnya teman-teman mematuhi tata tertib sekolah, kemudian juga tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul, kemudian bisa juga tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Untuk lingkungan masyarakat, contohnya seperti mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, kemudian juga tidak membeda-bedakan suku atau golongan saat bergaul di masyarakat. Kemudian selain itu juga kita bersifat ramah dan baik kepada tetangga, ya. Dan penjelasan lebih lengkapnya nanti bisa teman-teman baca, ada di halaman 159. Teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa keragaman budaya di Indonesia sangat banyak, termasuk juga dalam keragaman tari daerah ya. Ini juga diperlukan sikap toleransi. Nah, beberapa berikut ada keunikan tiap tari daerah. Misalnya tari Sumatera ini memiliki gerak ritmis dengan kostum yang tertutup, karena di sini pengaruh budaya Islamnya sangat kuat ya. Kemudian ada tari Betawi, itu keunikannya mereka menggunakan kostum dengan warna mencolok, geraknya yang lincah. Nah, karena bahasa Betawi terkenal dengan gaya bahasanya yang lincah, cepat, dan keras. Kemudian tari Sunda. Untuk tari Sunda, gerakannya lincah, banyak menonjolkan gerakan pinggul. Nah, selanjutnya ada tari Jawa nih.
Ya, gerakannya halus, lembut, dan pelan, penuh makna. Biasanya tari ini diiringi seperangkat gamelan Jawa. Selanjutnya ada tari Bali. Nah, ini gerakannya biasanya gerakan mata ya, disebut dengan sledat dan jari tangan atau jeliring. Kemudian kostumnya penuh warna serta mencolok. Terus ada tari Kalimantan. Ini diiringi dengan instrumen dawai. Gerakannya berulang-ulang. Kostumnya hiasan bulu di kepala. Terus ada tari Sulawesi. Kostum baju kurung dengan karakter tari yang lembut. Terakhir ada tari Papua dan Maluku. Nah, ini menggunakan alat musik yang bernama tifa. Gerakan pada tarian di Papua dan Maluku sederhana ya, seperti loncatan dan hentakan kaki. Berikut ada contoh keunikan tari daerah lebih lengkap. Ini misalnya tari pendet. Ini berasal dari Bali ya. Keunikannya pada gerakan mata dan jari tangan. Kemudian kostumnya berupa bunga mawar dan pokor. Iringan tari memiliki tempo lebih cepat dari tari Jawa. Kemudian kedua ada tari Kancat Papathai. Ini menceritakan tentang pahlawan Dayak Kenyah yang melawan musuh. Gerakan tarian ini adalah lincah gesit, penuh semangat, kadang diikuti pekikan penari. Kostumnya menggunakan kostum peralatan perang, kemudian diiringi lagu juga. Alat musiknya namanya sampai. Nah, tari Kancat Papathai ini berasal dari Kalimantan Timur. Berikutnya ada tari Bedaya. Berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dulu diperagakan di Galan Dalem Jumenang atau acara hari jadi penobatan raja. Sekarang ini dapat dilihat secara bebas oleh halayak pada setiap bulan Sya'ban. Nah, teman-teman, ini jenis-jenis tari tradisional. Ada satu tari tradisional itu sendiri mempunyai nilai filosofis penuh simbol serta religius, memiliki aturan pakem yang tidak dapat diubah. Kemudian contohnya ini ada tari Gambyong dari Jawa Tengah. Yang kedua ada tari kreasi baru. Ini mengutamakan unsur kebebasan dalam pengungkapannya, terus tanpa ada ikatan aturan tradisi. Ini contohnya tari Garuda Wisnu dari Bali. Nah, teman-teman bisa mengamati gerakan tari daerah. Nanti silahkan diamati di YouTube ya. Ada tari Sajojo. Nah, teman-teman bisa mengikuti gerakan tari tersebut. Tari ini digunakan untuk menyambut tamu di Papua. Kalau di Jawa Tengah namanya Gambyong tarinya yang digunakan untuk menyambut tamu. Di Papua ini tari Sajojo. Gerakan tari ini melompat, melangkah, dan memutar badan. Baik teman-teman, itu materi untuk hari ini. Mari kita simpulkan bersama. Yang pertama tadi toleransi, artinya apa? Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada. Nah, kemudian bahasa nasional dan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keberagaman dalam masyarakat Indonesia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian teman-teman, setiap daerah juga mempunyai tari masing-masing, yang mana setiap tari mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Terakhir, jenis tari tradisional ada dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Itu materi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar atau bisa wapri ke Bulilis ya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bulilis. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.